Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Ali Idrus, peserta CyberOps Cisco NetAkad. Kami diminta sebagai peserta untuk membuat video praktikum lab 10.4 kita akan coba buat. Belakangannya ada soalnya, ada step by step langkah. Sebelah kiri adalah VM yang digunakan dalam CyberOps Workstation. Kita gunakan aja. Sekarang kita start sambil membaca apa sih yang ingin dibahas. Jadi di sini yang ingin dibahas adalah using Wireshark to examine TCP dan UDP capture. Jadi untuk menguji protokol TCP dan UDP. Ada dua proses. Proses FTP, berarti ini pakai protokol TCP, yang satu lagi TFTP, Trivial File Transfer Protocol, menggunakan ininya UDP ya. Oke. Nah, ini udah login CyberOps. Salah. CyberOps. Oke. Nah, kita praktekkan skenario yang pertama. Suruh buka Wireshark. Kita buka dari terminal. Perintahnya adalah Wireshark. Dan kemudian kita diminta untuk mengakses ftp.cdc.gov. Nah, proses Wireshark otomatis capture. Di interface-nya ini kemudian kita capture. Oke, kita minimize dulu. Tanya ftp ftp.cdc.gov. Oke, anonymous. Passwordnya itu adalah CyberOps. Login, dan ternyata sisi di sini pakai servernya Windows NT. Lihat lagi perintahnya diminta untuk download readme file. Ya, tapi sebelum kita cek dulu file apa saja yang ada dalam FTP ini. Oke ya, ini kita download dulu ya. Oke, berhasil terdownload. Nah, kemudian perintah selanjutnya adalah kita diminta untuk quit, mengakhiri sesi FTP-nya dan melakukan stop capture. Oke. Nah, setelah itu kita diminta untuk menganalisis data capture yang ada di Wireshark. Sebelumnya itu diminta untuk memfilter, untuk menseleksi data apa saja yang perlu kita lihat. Perintahnya adalah TCP, kita mau lihat protokol TCP, and IP address. Nah, 198 ini IP-nya si CDC. Oke, ini bisa kita enter atau klik, atau apply-nya kita klik. Prosesnya ada yang salah, perintahnya. TCP and IP .addr, kemudian sama dengan 198.246.117. Oke, yang muncul paling atas ini adalah proses, ini processing. Saya maksimal saya juga kelihatan jelas.
Nah, yang diminta adalah ini jadi tiga teratas ini adalah proses handshaking, three-way handshaking pada proses FTP. IP cdc.gov ini 192.246.106, sementara IP address saya adalah 10.02.15. Oke. IP public ya sepertinya. Oke, kemudian kita diminta untuk menganalisis. Jadi ada 3 sequence atau urutan proses ya, mulai dari synchronous, acknowledgement, terakhir acknowledgement. Oke, jadi ada 3 proses. Pertama ini source address-nya itu dari saya sebagai klien itu mengakses ke destination source-nya itu ke cdc.gov melalui protokol FTP 1. Oke, kemudian dari servernya itu merespon, melakukan konfirmasi dari servernya si CDC ke komputer saya. Jadi ada synchronizing sama acknowledgement. Oke, urutan awalnya dia melakukan konfirmasi. Lalu pada proses ketiga, ini proses acknowledgement. Jadi setelah di replay ini memastikan bahwa memang saya merequest layanan FTP pada port 21. Maka sini sequence-nya jadi 1, acknowledgement-nya 1. Dengan Windows size-nya itu 64.240. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi, diminta untuk menganalisis. Tadi sudah kita analisis. Nah, detail informasi itu bisa kita lihat pada bagian di bawahnya, yaitu pada bagian TCP datanya. Di sini ada source port-nya pakai 38.310. Nah, ini ingin membuktikan apa? Datagram pada TCP itu isinya apa aja sih? Itu tadi ada source port, kemudian ada destination port, lalu kemudian ada sequence number, lalu juga ada acknowledgement number, kemudian ada horizontal header length 40 bytes, kemudian ada apa lagi ya, code bits, ya, kemudian juga ada window size-nya 64.240 byte, kemudian ada window size-nya, checksum, oke, kemudian version pointer, kemudian ada stop acknowledgement. Ini kita lihat optionnya tuh. Jadi wire satu ini mengcapture data yang terjadi ya ketika komputer kita ingin mengakses server cdc.gov. Oke, nah ini tadi disesuaikan dengan datagram, ada tadi terkait dengan source address, destination address, kemudian juga ada sequence number, dan lain-lain. Sini ada penjelasannya. TCP source port number belong TCP session host that open a connection. The value is normally random value above 1023. Jadi nilai untuk source port number ini berada di atas 1023. Nah, kita
kita dapatnya itu 38.310. Oke, ini ada beberapa penjelasan terkait sequence number, acknowledgement number, kemudian code bits. Code bits ini kondisi bitnya, apakah acknowledgement, synchronize, atau finish. Oke, nah ini data-data ini bisa kita salin. Sudah saya jelaskan tadi. Oke. Nah, selanjutnya ada filter lagi ya. Jadi ini kita filter kembali. Kalau tadi dia merequest untuk melihat protokol TCP-nya. Bisa kita lihat kembali pada bagian transmission protokol di bagian interlink. Bagian flex. Jadi ketika dia bernilai 1, maka synchronize itu pada posisi set. Bit 1 dia posisi kondisinya aktif synchronize-nya. Kemudian ini yang berarti ini step kedua ya. Tadi kan step pertama nih, kita melihat dari data capture-nya yang dibahas pada step pertama itu bahwa Wireshark itu sudah meng-capture three ways handshaking. Yang pertama itu tadi pada bagian TCP itu menangkap bentuk datagram dari TCP, kemudian di proses yang kedua ini pada proses synchronize acknowledgement kita bisa lihat pada bagian flex. Flex ini bukan bit pada status acknowledgement. Apabila dia bitnya hide atau 1, dia kondisinya set. Acknowledge synchronize 1 berarti kondisinya lagi set ya. Posisi synchronize dan acknowledge. Sementara untuk proses ketiga itu dia sudah statusnya acknowledgement ya, sequence tapi berubah jadi 1. Jadi acknowledgement-nya set ya, sequence-nya dia sudah 1, acknowledgement 1. Jadi ada perbedaannya itu di bagian tadinya dia synchronize 1, tapi karena dia sudah mengkonfirm, sudah request ke server mengkonfirm kembali dan si usernya mengakui ya, makanya proses acknowledgement, makanya posisinya dia berubah jadi yang satu. Nah ini pada processing acknowledgement, berarti di posisi nomor 2 ya bisa kita isikan saja misalkan source-nya berapa, kemudian window size-nya berapa. Nah itu bisa kita salin datanya dari sini. Nah yang proses nomor 3 juga seperti apa, source port-nya 38, 310. Ini ada perbedaan pasti ya antara yang pertama
transmission datanya tetap sama, cuman ada perbedaan pada bagian flag-nya ya tadi. Bagian flag-nya pasti berbeda karena di awal ini kondisinya synchronize, sinyal 1. Kalau di step kedua ada proses synchronize dan acknowledgement, maka posisi sync-nya set, acknowledgement-nya set, dan pada bagian terakhir memang sudah terkonfirmasi, maka yang bernilai 1 hanya acknowledgement saja, sync-nya sudah bernilai 1. Hanya sequence-nya dia masuk urutan masuk angka bitnya 1. Oke. Nah, ini gambaran dari proses request quit ketika kita minta stop dari mengakses FTP. Nah, ciri khasnya itu kita bisa lihat pada respon 220. Kita lihat di sini, oke ini ya. Nah, ini ketika kita minta quit, tampilannya seperti apa sih? Gitu. Capture data yang terlihat, kita lihatnya di FTP. Di file transfer protocol. Untuk request service-nya berada di angka 220. Jadi dia keluar, statusnya set ready for the user. Oke. Nah, kemudian kita lihat lagi tadi 220. Kemudian tadi kita terakhir coba kita jajal ya, kita sedikit berimprovisasi. Ini pada proses goodbye ya. Kodenya itu 221, ini tadi kita minta quit, maka responnya 221 goodbye. Jadi gambarannya dari request client quit, kemudian konfirmasi FTP servernya goodbye, TCP acknowledgement-nya mengirimkan. Kita lihat lagi teksnya, ya, acknowledgement-nya dia jadi set, kemudian ini ada prosesnya lagi, pin-nya, oh ya oke ya, jadi di awal itu dia 3 proses handshaking, kemudian di akhirnya pun juga sama ya. Jadi mulai dari kita request goodbye itu 221, kemudian konfirmasi lagi acknowledgement. Ini dari user ke server request. Kemudian ada handshaking lagi. Synchronous acknowledgement, akhirnya acknowledgement memastikan bahwa memang klien itu minta untuk quit. Oke. Jadi terlihat ya di Wireshark ini untuk proses tersebut. Kemudian juga perhatikan lagi terkait penomoran 7 TCP retransmission. Kita lihat TCP retransmission. Tadi proses handshaking-nya tadi terlihat. Oke, filternya kita hilangin. Kita lihat proses di 5254. Nah, coba kita aktifkan lagi. Lalu pada nomor 52 kita cek.
TCP transmission port. Oh, ini dia itu pingin melihat oke, ini pas proses terakhir tadi ya, pas untuk dia quit ya, say goodbye sama gitu, ada pas proses quit. Oh ini, sorry, ini yang ingin dilihat. Jadi passwordnya CyberOps, usernya Anonymous, ini ke trace di sini. Ini ya. Quit goodbye. Oke. Nah, demikian untuk yang part satunya. Sekarang kita coba pada part kedua. Yang diminta adalah kita melakukan pengujian pada TFTP sebagai root to support find CyberOps underscore logo. Oke, passwordnya tadi CyberOps. Tampilannya seperti ini. Topologinya nih ada router satu, ini tadi host, ini ada switch. Ini berarti topologi dalam format item ya. Kemudian start H1 dan H2 pada mininet from oke, ini sudah saya salah ya. Masuk ke from kita langsung ke extern ya. Extern H2. Oh, seperti ini. Ini menjalankan ini semacam kayak simulasi. Ada not H1, H2. Di H1 kita diminta untuk memulai server TFTP-nya. Oke, home list lab.support file script, kemudian start oh sorry, saya ada salah lagi. Start fpd,
.sh. Oh, ada salah ketik sepertinya pada bagian typo. Oke, sudah masuk. Kemudian create text file pada H1 terminal. Ini untuk membuat file text. Katakan saja this file contains my TFT data. TFTP my TFTP data. Oke, ini ada ya, lab support file script start. Di H2 kita diminta untuk membuat file dengan nama my TFTP data. Touch my TFTP underscore data. Capture TFTP session in WhatsApp. Start WhatsApp di H1. Capture untuk mana nih? Oke, oh berarti di terminal H1 kita diminta untuk mengaktifkan. Kemudian from edit menu terus preference klik. Kemudian kita pilih preference, kemudian kita pilih expand protocol, kemudian pilih UDP. Kemudian show UDP yang validate UDP checksum, and then click OK. Kemudian start capture. Start TFTP session dari H2. Oke, berarti kita dari H1 ke H2. Oke, berarti TFTP 10
Kita cek dulu ya web sampai satu ini. Berarti dari H2 10.0.0.11 C get my tftp underscore. Nampaknya ada kesalahan ya. Oke, ini sepertinya IP yang saya gunakan nggak sesuai ya. Mungkin coba saya cek dulu. Untuk H2 ini 10. Oh, saya salah ini, sorry. Salah alamatnya. TFTP 10-nya double ini. Oke, oh iya benar. Nah, ini benar ya. Stop Wireshark capture. Kita stop. Oke, filternya TFTP. Berarti 3 ini awal. Proses awal. Oke. Di bagian 11 dari 12 ke 11 dari H2 ke H1. Oke, kita lihat di sini user datagram protocol UDP-nya. Source port-nya 49. Oke, hampir sama ya. Ininya size-nya. Length-nya 32. Checksum-nya correct, good. Filenya itu ada di TFTP-nya, filenya yang di proses itu apa? My file, my FTP. Oke, ini not ASCII. Nah, ini menggambarkan datagram UDP beda ya sama TCP, lebih sedikit ya untuk header yang digunakan atau blok atau field yang digunakan lebih sedikit. Itu hanya ada untuk source port, kemudian destination port, message length, ya banyak ya. DP checksum, oke benar ya, nilainya 32, source portnya 49, 497, destination portnya 6. Oke, kemudian untuk yang proses keduanya ya 94, kita lihat yang TFTP yang 11-nya.
Oke, nah berikut sama ya. Ini ada informasi terkait source port, destination port, length, dan checksum. Oke, selanjutnya kita diminta untuk clean up. Jadi dari mininet, dari terminal utama, quit, kita diminta untuk menutup aplikasi mininetnya. Tampilannya seperti itu. Terus kita diminta untuk masuk terus sudo mn cyberops. Oke, kita untuk healing proses ya. Jadi untuk menghapus semua proses yang terjadi. Oke, itu saja yang dapat saya jelaskan. Ya, saya juga masih proses belajar ya, masih banyak hal yang perlu saya pelajari kembali di modul atau di recording materi yang disampaikan secara live. Lebih kurangnya mohon maaf saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.